Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak sekalian kelas 7. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, pikiran positif. Nah, perkenalkan Ibu Tri Utami yang akan mengajar PPKN pada kalian. Lalu sebelumnya kita pernah melakukan pertemuan virtual ya lewat Zoom. Tapi untuk mengingatkan kalian lagi bahwa hari ini kita akan belajar PPKN bersama Ibu Tri. Kemudian untuk mempersingkat waktu, untuk materi kita yang pertama kita akan membahas yaitu bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kalian pastinya sudah tidak asing dengan kata Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita. Ya, semua peraturan itu harus berdasarkan pada Pancasila. Jadi Pancasila yang menjadi dasar dari negara kita. Nah, untuk kalian, ayo siapa yang belum hafal butir-butir Pancasila? Jangan sampai kalian tidak hafal ya. Ibu harap kalian semuanya sudah hafal, sudah mengerti, dan bahkan sudah memahami dari isi butir-butir Pancasila tersebut. Tapi yang belum mengerti, masih bingung, gak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya. Untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya bagaimana Pancasila itu dirumuskan, awalnya seperti apa sih Pancasila itu ya, sehingga dijadikan sebagai dasar negara kita ya. Lahirnya Pancasila itu seperti apa, bagaimana prosesnya akan kita pahami bersama-sama ya. Silahkan kalian pahami materi yang telah Ibu buat. Kita mulai belajar, Ibu mau menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita pada bab pertama ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan, menganalisis perumusan dan penetapannya, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila tersebut, kemudian melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Coba Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang lambang negara Garuda Pancasila? Semoga kalian masih ingat ya, karena itu sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju.
Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kalian menyanyikan lagu tersebut? Kalau kalian menyanyikannya dengan hikmat, maka akan timbul semangat kalian untuk mencintai Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, pada materi kita, bab pertama, kita akan memiliki 4 subbab A, B, C, D. Untuk permulaan, kita akan memulai dengan subbab yang A, ya, yaitu materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan namanya BPUPKI sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kemerdekaan yang diraih oleh negara kita itu adalah bukan pemberian dari negara penjajah, tetapi karena berkat dari perjuangan para pahlawan kita untuk memerdekakan negara kita, keinginan yang kuat ya untuk merdeka. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Kemudian tempat pelaksanaan sidang tersebut sekarang terkenal dengan nama Gedung Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang pertama, itu diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, kemudian wakil ketuanya ada 2, Ichibang Yosio dan RP Suroso. Menurut Rajiman, selaku ketua sidang tersebut menyatakan bahwa perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar negara, yaitu menurutnya pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Menurut Insinyur Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut: nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama ini, yang membahas tentang rumusan dasar negara, dan ada beberapa pendapat. Walaupun belum mencapai kesepakatan, akhirnya dibentuklah yang namanya Panitia 9. Inilah tokoh-tokoh dari Panitia 9 tersebut, di mana dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 tersebut menghasilkan rancangan yang bernama Piagam Jakarta. Naskah Mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI, yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan disetujui oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara. Butir-butirnya seperti Pancasila yang kita kenal sekarang. Hanya pada waktu itu butir sila yang pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945, rumusan dasar tersebut mengalami perubahan. Yang dirubah adalah sila pertama, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila tersebut adalah bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, yaitu Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai mereka merasa keberatan dengan bagian kalimat tersebut. Kalimat yang dimaksud adalah pada sila pertama. Agar tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri negara yang bermusyawarah telah bermufakat
untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUP kedua dilakukan. Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI itu sendiri merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di tempat berbeda, Jepang memang yang sedang berkonflik dengan sekutu akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom atom, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Pada saat itu yang disebut dengan Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang tersebut ternyata didengar oleh golongan muda di Indonesia. Mereka kemudian menginginkan agar kemerdekaan segera diproklamasikan secepatnya. Dan tibalah pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Merdeka, di rumah Insinyur Soekarno sendiri, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Kemudian selang sehari berikutnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidangnya tersebut yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu harap semoga kalian mengerti dan memahaminya. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada jam pelajarannya ya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.